Kembali lagi dengan channel gua, yaitu DT Channel. Seperti biasa, gua pagi ini tuh berangkat kerja, tapi kali ini gua mau lewat jalur utama di depan nih. Kita lewat jalan raya Tiga saja. Sesekali kita lewat sini, coba. Udah lama gua nggak lewat sini soalnya kalau berangkat. Ya sekalian nih gue mau ini juga ngetes kamera Ycam ini. Kamera Ycam ini sebelumnya tuh gue ini ya mod sudah memakai mic eksternal sekarang, dan gue modnya tuh di teman kerja gue, yaitu Mr. Yuli. Dan kali ini gue mau coba hasilnya bagaimana, apakah suaranya jelas atau tidak. Nanti kita coba sekalian dengarkan ya hasilnya seperti apa. Nah jadi itu sebelumnya ya, sebelum di mod, yang jadi kamera utama gue di helm yaitu yang di depan situ tuh ya, kamera GoPro 5 Mark 3S. Karena memang kan dia kan bawaannya sudah ada slot ini ya, jack 2,5 mm, dan udah dapet paketnya mic external juga dalam paket penjualannya. Jadi itu enaknya kalau GoPro 5 Mark 3S kita tinggal langsung pakai aja, nggak perlu repot-repot rubah-rubah lagi karena udah siap pakai. Tapi kalau untuk Ycam ini yang sekarang gua coba, yaitu harus di mod dulu, kasih lubang jack tambahan karena dia tidak ada dalam bawaannya. Begitulah kira-kira. Soalnya ini kondisi fisik gue juga lagi kurang sehat sebenarnya. Kemarin sempet meriang dan juga flu, sekarang udah agak mendingan sih. Cuman ya masih ada sisa-sisa sedikit ya. Ya balik lagi ke pembahasan Ycam ini, itu sebenarnya kualitasnya cukup bagus ya kalau gue lihat sih ya. Paling kurangnya cuman nggak ada di ACE, beda dengan di Pro 5 Mark 3S. Nah gini sekalian gue juga mau ngecek kalau misalkan dipakai di helm itu banyak goncangannya atau tidak, karena berbeda dengan ditaruh di ini ya, visor itu ya kayak sekarang ini. Karena di visor tuh emang banyak banget getarannya. Waktu sebelumnya gue coba di Ycam gue dipasang di visor, hasilnya begitu. Banyak getaran. Nah sekarang makanya gue coba nih di Pro 5 Mark 3S kan udah ada fitur ACE nya ya. Jadi gue coba pasang di visor, sedangkan Ycam yang nggak ada ACE nya gue pasang di helm. Apakah nanti di Pro Mark 5 3S nya bisa meminimalisir getaran atau tidak? Ntar coba kita lihat juga hasilnya. Karena emang Ycam ini tuh sebenarnya udah lama rilis ya, tapi kalau gue lihat di YouTube sih masih banyak yang pakai ya, masih banyak yang jadiin dia kamera utama juga. Loh di sini kalau banyak lubang sih, jangan kalau lubang tambahan. Jadi kira-kira begitu. Nanti banyak getarannya tuh tambalan kayaknya harusnya banyak getaran ini. Nah ini kita sampai di lampu merah Tiga Raksa ini. Di depan tuh ada pos polisi.
udah ada yang standby belum? Belum ada, masih terlalu pagi sih. Kita ini ke kiri sih kan. Pelan-pelan. Oh, jika yang mau lewat sini jangan lupa ya pakai kelengkapan dalam berkendara. Karena di sini tuh ada e-tilangnya. Ada e-tilang. Pakai ya, pakai helm, kayak apa namanya, kelengkapannya seperti plat nomor segala macam harus ada. Jika tidak ingin kita e-tilang. Ada yang mau nyebrang, udah kasih lewat dulu. Kita ini masuk ke sebelah kanan ya, ke kawasan Cikupa-Mas ini. Karena biasanya kan gue lewat sana ya, biasanya gue lewat Telaga Bestari sana tuh dari Cibadak ya. Kali ini gue mau melewati jalur yang sedikit berbeda. Sebenarnya sih kalau di sini tuh enaknya ya jalannya luas. Gue tuh sebenarnya kalau berangkat kerja tuh ada berapa jalur ya? 1, 2, ada 3 jalur yang bisa gue lewati. Pertama yang biasa gue lewati itu di lewat Cibadak sana ya, Cibadak, Telaga Bestari, Sukarna Sutra. Dan ini jalur kedua nih sebenarnya nih yang bisa gue lewati. Dari lewat depan lampu merah 3 Raksa sampai ke Cikupa-Mas, ntar tembus ke Pasar Kemis, baru ke daerah Cilongok gitu ya, Patabumi. Dan jalur ketiga itu sebenarnya gue nggak mau lewat sana sih karena emang itu jalan utamanya ya, itu lewat tadi itu kan lampu merah kan, kita tadi ke kiri ya, kita tuh ke kanan. Nah, kalau ke kanan tuh suruh sampai ke Pasar Cikupa ke Pasir Gadung, Bitung, baru sampai ke sono lagi ke Jataken. Nanti kalau udah nyampe di Sangiang, belok ke Sangiang. Dan itu jalurnya jalur utama yang udah pasti banyak kendaraan-kendaraan besar, pasti macet lah pas itu. Ya begitulah. Sini juga banyak banget jalan ini. Ya di sini tuh banyak pabrik-pabrik ya baru nih, pabrik baru yang baru dibangun, yang belum lama dibangun lah ya, baru selesai jadi. Aduh, ketemu jalan rusak lagi kita di sini. Iya. Ini tuh jalan kampung ya, jalan tembusan ke Cikupa-Mas. Nah, ini udah jalannya cabang lagi nih. Kasih salam tadi dia, klakson. Gue kalau nggak balas klakson tuh takutnya kaget doang. Klakson gue klakson Denso. Aku tahu sendiri klakson ini semua ngagetin kalau misalkan orang yang nggak tahu. Kita bentar lagi nih masuk ke Cikupa-Mas nih. Masih
dalam perjalanan gua. Hanya berbeda jalur ya kali ini kita. Sini kita belok ke kanan. Sebelah kiri kosong. Ya, kita masuk. Nah, ini salah satu pabrik yang cukup besar nih, Stanley. Cuma kalau masuk sini tuh juga kurang tahu lewat mana ya. Apakah yayasan atau organik tuh? Aku juga kurang tahu. Salah satu kawasan pabrik yang cukup luas ya. Banyak tuh kawasan-kawasan pabrik di Kabupaten Tangerang. Ya salah satunya juga pabrik gue di kawasan pergudangan juga sih, sama kawasan Pakung. Juga kawasan pabrik-pabrik. Dari ujung ke ujung pabrik semua ini. Oh ya, untuk Hicamp itu dia belum punya ini ya, layar, belum input layar. Berbeda dengan Bipro 5 Mark 3 S2 tuh dia udah ada layarnya, jadi enak kalau hasil rekaman yang udah selesai kita bisa langsung lihat reviewnya langsung di layar itu action kamera. Tapi kalau untuk Hicamp ini dia tidak bisa langsung lihat reviewnya. Lubang semua. Itu cara kita kalau melihat review videonya. Kalau gue ya, cara gue sih itu kartu memorinya dicabut, pakai USB OTG, baru dikirim ke device pengeditan kita. Kalau misal kita ngeditnya pakai HP, handphone, ya kita kirimnya langsung ke handphone. Kalau misalkan kita ngeditnya di laptop, di komputer, bisa disimpan di USB atau flash disk. Nah, baru dicolok ke komputer. Jadi seperti itu. Itu cara gua. Kan lain, kayaknya juga yang lain juga pakai cara begini sih. Soalnya kenapa? Ada dua cara sebenarnya tuh. Kalau misalkan pengiriman tuh bisa lewat wifi atau lewat ini ya, tadi yang gue bilang tuh USB OTG. Ini lampu merah pasar Cikupa masih. Ini kalau dari kanan itu dari Cikupa, pasar Cikupa. Saya masih lurus ke depan. Kalau lewat apa tadi pengiriman yang kalau pengiriman melalui wifi jaringan satu ini ya, wifi dengan handphonenya itu ngirimnya biasanya lama banget, apalagi kalau misalkan perekaman kita tuh perekaman yang cukup lama kayak gue nih, sekali ngerekam itu bisa sampai belasan puluhan menit ya. Itu tuh memori gede banget. Itu kalau misalnya kirim lewat jaringan dari kabel kayak gitu, wifi begitu, nggak tahu selesainya kapan itu. Beda dengan kalau misalnya kita ambil kartu memorinya dan colok pakai USB OTG, itu jauh lebih cepat. Biasanya hanya hitungan berapa menit doang sih, cepet tuh. Satu video misalkan kita punya video
rekaman 10 menit tuh biasanya sekitar 2 gigaan ya, kalau direkam dalam 1080 60 fps. Nah itu dalam 2 giga itu kalau dikirim ke handphone melalui OTG itu paling cuma cukup waktu 1-2 menit. Sedangkan kalau lewat wifi itu setidaknya bisa, gue pernah nyoba tuh, itu bisa setengah jam lebih atau bahkan bisa 10 menit, bisa setengah jam, bahkan bisa hampir 1 jam. Perbedaan cukup signifikan kan. Nah ini tuh kita mau memasuki jalan utama Pasar Kemis nih. Jalan utama Pasar Kemis tuh di sini. Aduh, lubang lagi. Memang banyak lubang di Kabupaten Tangerang. Dan sebenarnya tuh akhir-akhir ini tuh lagi banyak perbaikan jalan. Di rumah gua aja tadi ada tuh selombrakan di Polsek Tiga Raksa, perempatan situ tuh udah lama, itu udah sebulan kayaknya masih lama banget proyeknya, itu panjang sih yang dikerjainnya. Terus nanti nih di depan juga ada nih di Jalan Cadas Kukun pinggir kali itu, setelah keluar dari Teluk Jakarta, waduh itu juga jalanan dicor, jalanan sempit kan, apalagi itu kan jalur utama yang pada mau ke ini nih, daerah bandara Kota Tangerang, terus dicor. Yang sebelahnya udah dikeruk, sebelahnya masih di bolong-bolong. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.